Tapi kalau kita melihat data yang disampaikan hingga akhir Februari ini untuk asuransi jiwa sendiri justru ada kenaikan dibandingkan dengan Betul, produk-produk lainnya. betul. Tanggapan dari AJI seperti apa? Iya, kita bersyukur alhamdulillah di 2 bulan terakhir barangkali kita yakin bahwa di Q1 2025 ini juga, bahwa kita industri asuransi jiwa ada sedikit penambahan improvement dibandingkan dengan year on year tahun yang sama di 2024, di quarter pertama di 2024. Itu artinya memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam konteks ini juga perlunya industri asuransi jiwa memang masih sangat dirasakan. Apakah ini hal yang positif? Tentu ini adalah hal yang perlu kita syukuri di suasana yang memang cukup challenging. Masyarakat tetap sangat memerlukan produk proteksi dari asuransi jiwa sehingga terlihat dari pencapaian di Q1 2025 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ogi tadi bahwa di Januari Februari asuransi jiwa growth 5,16%. Kira-kira itu kali. Baik, dari kenaikan 5,16% tadi Bapak sampaikan itu, produk apa yang mungkin memberikan kontribusi paling besar? Oke, baik. Di asuransi jiwa itu produk itu kan terdiri yang paling dominan adalah produk unit link dan tradisional. Saat ini mungkin tradisional lebih kuat dominan dibandingkan dengan unit link. Di tradisional sendiri sebenarnya varians produknya cukup sangat banyak. Asuransi kesehatan salah satunya. Mungkin itu juga memberikan kontribusi yang lumayan besar buat penerimaan premi asuransi jiwa di Q1 2025 ini. Selain daripada kesehatan, kita juga punya produk endowment, kita juga punya produk whole life, yang mana itu juga ternyata diminatin cukup banyak di masyarakat kita saat ini. Gitu. Dibandingkan dengan unit link, memang unit link sedikit challenging dibandingkan dengan growth-nya daripada traditional product. Baik, di sisi lain kita tahu juga banyak yang memperkirakan inflasi medis di 2025 ini masih akan terus meningkat. Begitu. Betul. Bagaimana Bapak melihat ini akan juga mempengaruhi pertumbuhan dari asuransi jiwa? Ini memang challenging saya bilang tadi. Asuransi kesehatan ini kuat dominannya adalah medical inflation. Dengan medical inflation yang tinggi tentunya punya dampak terhadap peningkatan claim ratio. Ketika claim ratio meningkat, pada umumnya perusahaan asuransi akan mengadjust premiumnya. Sehingga akan ada kenaikan premium yang harus dibayar oleh masyarakat. Nah, banyak upaya yang sedang kita lakukan dan terus kita lakukan. Di antaranya adalah kita memperkenalkan yang namanya clinical pathway. Jadi perusahaan asuransi bersama-sama dengan penyelenggara kesehatan, rumah sakit, apotek gitu kan, bagaimana memanage agar klaim itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini yang sedang kita upayakan dan ini kelihatannya cukup sangat efektif. Di tahun 2024 kemarin dibandingkan tahun 2023 sebenarnya kenaikan daripada claim ratio itu bisa lebih rendah gitu kan. 2023 angkanya itu jauh lebih besar kenaikannya dibandingkan dengan kenaikan klaim yang terjadi di tahun 2023. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi, demikian juga dengan asosiasi. Baik, apakah ini menjadi tantangan utama di 2025 ini atau menurut Bapak ada tantangan lain juga nih yang harus diwaspadai? Iya, kalau untuk perusahaan asuransi yang jualan hanya produk asuransi kesehatan, ini barangkali main topik yang harus mereka perhatikan. Tetapi tentunya perusahaan asuransi tidak hanya sebatas menjual produk asuransi kesehatan. Ada banyak sebenarnya proteksi yang diperlukan oleh masyarakat. Tentunya perlunya adanya education protection, gitu kan, asuransi pendidikan. Nah, ini tentunya juga berhubungan dengan bagaimana kita memberikan proteksi dan juga sedikit memberikan investasi. Maka dikenallah produk endowment. Kira-kira itu. Tantangannya apa? Tantangannya tentunya diantaranya adalah bagaimana kita mengoptimalkan investasi. Sedemikian hingga nasabah yang membeli produk asuransi di perusahaan asuransi mendapatkan manfaat yang pada gilirannya berguna untuk digunakan untuk kepentingannya sesuai dengan purpose-nya. Baik. Kira-kira begitu. Tadi kita sudah membicarakan soal tantangannya, lalu bagaimana dengan peluangnya hingga akhir 2025 ini? Apalagi kalau kita melihat kondisi dari global maupun di domestik ini masih sangat volatil sekali. Iya, setiap tantangan tentunya ada opportunity. Opportunity tetap ada.
untuk perusahaan asuransi. Makanya terlihat Januari Februari sebenarnya kondisi global juga sudah mulai terlihat adanya gonjang-ganjing kira-kira seperti itu. Toh pendapatan premi asuransi tetap meningkat. Artinya kami barangkali dari sisi asosiasi optimis di tahun 2025 ini tetap akan memberikan kontribusi growing di compare dengan tahun 2024. Itu target kita. Baik, di sisi lain kita tahu pemerintah ini kan juga mendorong bahwa masyarakat bisa memiliki proteksi tambahan selain BPJS Kesehatan. Tanggapan dari AJI seperti apa? Kita sangat mensupport, makanya saya bilang tadi beberapa langkah yang dilakukan oleh asosiasi. Selain kita memperkenalkan clinical pathway, kita juga bekerja sama dengan BPJS dengan adanya COB, Coordination of Benefit. Di mana memang apalagi sebentar lagi otoritas juga akan mengeluarkan satu aturan yang berhubungan dengan asuransi kesehatan, diharapkan aturan ini malah bisa melindungkan dua belah pihak, melindungi perusahaan asuransi, melindungi pula konsumennya gitu loh. Pada akhirnya jika perusahaan asuransi tidak harus membayar klaim yang luar biasa tinggi, tidak sesuai dengan peruntukannya, tentunya muaranya adalah premium akan bisa lebih stable. Ketika premi lebih stabil, tentunya masyarakat lebih diuntungkan. Dan ini memang perlu, ini sejalan barangkali dengan anjuran pemerintah. Karena pada akhirnya pemerintah juga menginginkan agar masyarakat itu tidak hanya dependence kepada BPJS Kesehatan, tapi juga bisa dibantu oleh asuransi komersial. Tapi kalau bicara teknologi, apakah jalur pemasaran lewat teknologi saat ini menjadi jalur yang paling efektif untuk perusahaan asuransi, apalagi asuransi jiwa, di mana kita tahu juga tatap muka ini kan sebenarnya lebih banyak juga bisa memberikan penjelasan kepada nasabah. Betul. Saat ini kalau menjual produk asuransinya masih sedikit yang menggunakan teknologi. Tadi ketika saya sampaikan teknologi itu lebih ke arah layanan klaimnya, gitu kan. Ketika klaim bisa menggunakan teknologi. Ada nggak perusahaan asuransi yang jualan menggunakan teknologi? Jawabannya ada. Cuman memang majority saat ini orang masih menjual dengan tatap muka. Kenapa? Karena tatap muka itu lebih bisa menjelaskan apa yang menjadi syarat ketentuan daripada polis yang dibeli sehingga konsumen dengan lebih bisa dapat penjelasan yang thorough ini mengerti apa sih hak dan kewajibannya. Jadi saat ini saya bisa confirm bahwa sebagian besar penjualan itu masih sifatnya adalah tatap muka. Masih menggunakan agen, masih menggunakan bank insurance channel, tapi lebih ke arah face to face gitu instead of menggunakan teknologi. Ada yang menggunakan teknologi tapi belum terlalu major